Allahumma sholli salatan milata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubdo bil hawa izu wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yasasal gamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim fi adadi kulli ma'lumilah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bidu'a ilaika ya Allah, natawassalu biwajhi sayyidina wa nabina Muhammadin. Faqbil hajatana ya Allah, wa hajatan liman hadir bihajal majlis. Wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla jalika. Wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila ma qara'nahu wa qabarnahu wa halanahu ziyadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Ij'al lana ya Allah fi hayatina wa ala walidaina ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal karubin. Sallallahu wa sallamullah alaihi wa alaihim ajma'in. Khususan ya Allah li walidaina liman hadir bihajal majlis wa ahlil kubur Abdul Aziz bin Haji Masar Haji Master bin Amri wajah Masruqiyah binti Indra wa Indra bin Muda Warbaya binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wajah Hairani binti Idris wa Hamidan bin Darlan Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan Rahman bin Basuni wa Muhammad Yahdi Iskandar bin Abdul Karim wa Siti Mahdiyah binti Muhammad wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Ruzhan bin Anang Ganita Warni binti Makmu wa Nursam binti Mukhtar Sidik Sarinah binti Abdullah wa Haji Matrais bin Kadri wa Haji Sumaiti bin Saud Badar Maloyo bin Adam wa Marsinah binti Adam Sri Warnawati bin Abdullah wa Haji Halimah binti Haji Dalwan Haji Sabran bin Taib wa Siti Mursidah binti Makmur Hamsi wa Haji Sarwani bin Haji Yusuf wa Haji Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Udari bin Haji Jabri wa Haji Jamira bin Haji Jabri wa Haji
Haji Yusuf bin Haji Arif wa Haji Aliyah binti Jubair wa Haji Istiqna bin Haji Masdur wa Haji Basri bin Jumrah wa Sentono bin Sentani wa Ahmad Badar bin Muhammad Rasid wa Masbah bin Abdul Somad wa Haji Arpan bin Sa'ad wa Haji Basir binti Asli Abdurrahman bin Sentoro Latifah binti Jamhuri Gusti Muhammad Rasid Rida bin Gusti Anwar Masrifah binti Abi Umar wa Gusti Rahma Abria bin Gusti Muhammad Rasid Ridho Muhammad Arsyad bin Haji Gumri wa Rustan bin Basran Darmi binti Ahmad Mustafa Riyani binti Samsudin Muhammad bin Nadra wa Syakura Nafsiyah binti Garang Middi bin Kartawiyono wa Mijan bin Darto ya Allah wali karabatina ya Allah min ahlil kubur wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika arhamar rahimin khususan li ahlil ma'la wasubekati wal baki. Himung sidin melihat umatnya itu sayang lawan beliau tuh himung sidin subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW makin berkembang luas sehingga kita dapat menghirup udara ruh baginda Rasulullah SAW dalam hidup kita sehingga kita sebut beliau selalu dalam hidup sehari-hari. Berkembanglah cinta itu, dan cinta kepada Rasulullah itulah yang akan mengajari kita bagaimana menggapai hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikitlah dalam kitab Mafahim atau keramatnya dululah, ulun bacakan keramat Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Nah ini pipe keramatnya dululah, Nurul Burhani, supaya kita bersemangat. Siapa yang orang mendapatkan keramat dari itu? Orang yang bisa menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani halaman 74. Wa min karamatihi aidan, di antara karamat beliau adalah Anas Syekh Ali Al-Haiti. Nah, ada seorang nama Syekh Ali Al-Haiti, ada seorang guru besar, tuan guru besar di masa itu hidup. Wa Syarifah Abdullahi ibnu Muhammad. Nah, ini Syarifah nih Habib nih, Habib Abdullah ibnu Muhammad Abal Ghanaim Al-Hasani. Beliau adalah Abal Ghanaim Al-Hasani, beliau bermarga Hasani. Kalau kebanyakan Habib di Banjar nih Al-Husain lah, kalau ini Al-Hasani. Rahimahumallahu ta'ala. Dua orang syekh ini datang berkunjung kepada Rasulullah. Daqalandar Syekh qaddasallahu sirrahu. Mereka ingin pergi ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani berkunjung. Pawajada insanan syabban. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang syaban, seorang pemuda. Syaban, seorang pemuda. Mulqa ala qafahu. Bertemu ya ala qafahu. Bertelentang. Bertelentang tuh kelemahan. Model habis tenaga tuh nah. Faqala li Syekh Ali Al-Haiti radhiyallahu anhu. Bingung saya melihat Syekh nih di tengah jalan ada, kalau di sini sekarang aspal lah ditabrak orang, kalau dulu kan lain musimnya ya jalanan biasa tapi berbahaya. Kenapa kamu lemah nih? Lalu pemuda ini berucap, ya sayyidi wahai tuanku, ya sayyidi wahai tuanku, isfa'li inda Syekh,
Wahai tuanku, wahai Syekh, nah itu kan, tolonglah aku beri syafaat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bingung nggak sehat ini tahunya pemuda nih sidin hendak ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin ibarat jalan tuh satu arah, arah tuh ujung tuh rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jakarahu lahu wahabahu lahu biqaulihi qad wahabtuhu lahu. Sampaikan non Syekh, beri aku syafaat. Iya kah jar Syekh Haiti tadi. Ayo ay. Dah waktu jalan meneruskan sampai kepada Syekh, lalu Syekh mengatakan dengan perkataannya qad wahabtuhu lahu. Aku anugerahi dia, maksudnya aku syafaati dia, aku tolong dia, aku akan tolong dia. Faqaraja ila rajuli mulqa. Kemudian dua orang Syekh ini mendatangi pemuda tadi itu dari rumah Syekh. Wa arrafahu bizalika, menemui melihati orangnya. Faqama rajulu, tiba-tiba lelaki itu dapat berdiri. Wa kharaja min quwwatin fidihliji. Tiba-tiba orang itu dilihatnya sudah dapat berdiri dengan kekuatannya. Wa tara fil hawai, bahkan terbang ke udara. Berarti orang ini sakti. Bingung guys, anu nih dua Syekh nih, wah hebatnya orang nih bisa berdiri. Di hilits itu semacam jendela, mungkin di sampingnya itu ada rumah atau apalah di bangunan di sana, model tampakan kayak ini. Nah mungkin berbah di situ kan, jalanannya jalanan rolong kecil mungkin lah. Nah gitu. Ya altar aja bahasa Habib. Nah terbang orang ini. Lalu Syekh dua orang yang paroja'a, dia pun kembali kepada ila Syekh radhiyallahu an. Dia pun kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa asalahu, dia bertanya kepada Rasul anhali rajul, tentang laki-laki pemuda tadi itu siapa sih itu Syekh. Jadi anehnya orang itu setelah engkau ucapkan tadi itu memberi syafaat kepadanya, diiyakan, diizinkan, lalu orang tadi itu bisa berdiri padahal tadi tidak bisa berdiri orang itu. Faqala innahu marra fil hawa, sesungguhnya dia marra berjalan fil hawa di udara. Wa qala fi nafsi, orang itu memang orang sakti. Ujar Syekh, orang itu orang sakti, dia dapat terbang kemana-mana dia kehendaki, memang orang itu sakti. Tetapi wa qala fi nafsi, tetapi dia berkata di hatinya, ma fi Baghdad, sesungguhnya di Baghdad ini apa saja di rajulun misli, tidak ada seorang laki-laki pun seperti aku bisa terbang. Nah, kalau kita belajar di kitab hikam tadi lah, jangan sombong, jangan merasa lebih dari orang lain. Itu adalah sifat Tuhan. Sebelum Tuhan menghukum, nah Syekh rupanya yang menghukumnya. Nah, jadi boleh aja menghukum orang lah. Nah ini Syekh menghukum orang. Ya kalau maafi sudah fasalabtuhu halahu, maka aku pun, bahasa Banjar menyalipnya. Menyalip itu mah apa ya, mendahului orang itu karena merasa sombong. Nah jika anda ini, kalau ada yang melihat orang sombong di manalah nih, ini amalannya. Nah Allahumma ajhib quwatahu wasultanahu. Nah kalau ada orang ucap sombong, kalau Epin hendak misalnya orang tuh kebal pina sombong benar, Allahumma ajhib quwatahu wa sultanahu. Anak membuangi untalan orang gak baca juga ini, ada bapak bagus saja. Mana itu pulpennya, dicatat kah? Ada kah? Catatlah. Nah ada bapak ini lain diamalkan, anda diamalkan di jadi simpan aja, disimpan. Jangan di dalam dompet, disimpanlah di rumah, maksudnya Allahumma, ini tulisan ulun kayak inilah, Allahumma ajhib. Nah bacaan Syekh, nah Allahumma ajhib quwatahu wasultanahu siapakah? Nah ya kah, Allahumma ajhib quwatahu. Tapi kalau tidak perlu enggak usah, inilah jangan dibacakan terus, melihat orang bina aneh bacakan ini harus tuh kacau orang.
Bukan kayak itu maksudnya nih. Kalau ada nang sombong mana orang tuh bilang habis di kampung tuan guru dipepernya anu sampai anu sidin atau gugur sidin. Nih bacakan ini. Allahumma ajibku wa tahu wa sultan. Mun hendak kuat lagi tambahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun 3 kali. Nah, kalau supaya jiun juga nya paham aja pian, mun kada anokan lagi. Lah. Nah, kalau kebal nah, anu pakai parang di anu tubuh bacakan ini. Niatakan untuk orang itu. Maka pasalab tuhu halahu, aku pun ya, bahasa lainnya membacakan sesuatu kepada orang itu. Walaula Syekh Ali marat tuhu lahu, andaikan bukan karena engkau Syekh Ali yang meminta kepada aku, Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tidak akan mengembalikan lagi orang itu. Nah, cuma mengembalikannya kada ulun pada akan lah. Paham lah pian mengembalikannya. Kalau orang betaguh-taguh batu pian bacakan lukanya. Nah, bacaan supaya ampih lukanya itu kada ulun pada akan. Hendak lagi kah bacaannya supaya ampih. Nah, kena minggu kena aja lah. Nah, tagih minggu kena. Nah, itu salah satu keramat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa Syekh ini punya kekuatan? Salah satu kekuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting melebur. Suatu hari di pintu Baghdad, guru Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Jalalah, dalam kitab beliau yang lain, berceramah. Guru Sidin berceramah sadang. Sudah Syekh ini berceramah, Sidin tidak bisa berceramah. Apa kata beliau? Sebelum diizinkan kekasihku, orang yang aku cintai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sehingga saya tidak mau berceramah kecuali ini cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian pernah mendengar sebuah hadis mungkin, seseorang tidak akan diterima Allah kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada yang lainnya. Yang lalah. Nah, dalam kitab Mafahim, mana tadi itulah, nah, dan ketemu. Dalam kitab Mafahim siapa? Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, sedikit pian mendengar supaya pian menggebu-gebu rasa cinta pian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita penting ini karena peleburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya mengharuskan kita sebenarnya. Bahasa lain jika bahasa fikih itu wajib hukumnya. Bahasa fikih wajib hukumnya. Tapi halamannya ada dapat nah ya amin. Memalui terus mulai tadi itu manglah. Nah, kada dapat lagi nah, itu nah. Masyaallah Al-Utbi ulun cari di judul. Padahal ulun batasi itu sudah. Nah, sudah kalawasan. Dikit lah ulun cari sedikit. Ya, bawa bacaan. ...234. Nah, halaman 234 BP. Alhamdulillah. Nah, ini ada satu kejadian di sini. At-tawassul bihi fil mardi wasadaid. Anil Haisam ibnu Hanasin qala. Ujar Haisam, sahabat Rasulullah ini. Kunna inda Abdullah ibnu Umar. Waktu itu kami bersama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqadarat rijlahu. Tiba-tiba Abdullah bin Umar ini kesakitan kakinya. Kesakitan kaki. Faqala lahu rajul. Berkatalah seseorang laki-laki yang lewat ketika itu. Utskur.
ahaban nas ilaika, sebutlah manusia yang paling engkau cintai. Oh, terkejut Abdullah bin Umar ini, faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah dicatat lah tuh, ingat aja kalau lah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paka'an nama nastum min ikalin, tidak ada lagi sakit itu, hilang, terbebaslah kakiku dari sakit, hanya dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu johirnya, isinya adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham pian lah, paham aja pian. Kalau soal cinta tidak perlu menjelaskan lagi pian, paham semuaan di sini lah. Cinta kepada baginda, sebutan itu hanya air, uapnya air aja yang mendidihnya di dalam hati. Subhanallah. 2. Wa an Mujahid, dari Mujahid, dari sahabat bernama Mujahid, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini siapa? Sepupu Nabi, ya kalau Abbas itu paman Nabi, Ibnu Abbas anaknya Abbas, ya kalau. Nah, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah juga namanya, sepupu Nabi. Faqala lahu Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, uskur ahaban nas ilaika. Faqala, oh belum, hadarat rijla rajulin inda Ibni Abbas. Suatu kali ada seorang laki-laki, siapakah namanya, kesakitan kakinya di samping Ibnu Abbas. Rijla rajulin berarti kaki seorang laki-laki kesakitan, ya lah. Faqala lahu Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, coba sebut siapa yang orang yang kau cintai. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajahaba khadrahu, maka hilanglah sakit yang dideritanya. Nah, bahasa di sini lebih saya luaskan, sama seperti sebutan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, sama aja toh. Ya maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana beliau sayang sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat beliau mengucap salawat sangat berlebihan, sangat banyak sekali. Dan itulah sehingga hajat-hajat beliau dikabulkan. Karena dengan menyebut Muhammad berarti sekaligus wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu hakikatnya terus-menerus mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lain, Nabi itu menebar ikan-ikan di sungai. Nabi Muhammad itu tiap hari menebar ikan di sungai. Tinggal kita ambil kail, ambil apa nih namanya, bukan umpan, apalagi unjunan tau, unjunan, pancingan, alat pancing untuk memancing ikan itu mematuk, yalah, atau pakai keramba, pakai apalah, terserah, supaya dapat ikannya. Seperti itulah, makin banyak kita mendapatkan ikan, mendapatkan berkah. Maksud Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mendoakan kepada kita. Itulah yang dimaksud inti daripada wasilah, baik pada ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyaringnya kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.